market Bitcoin nih ya, market Bitcoin bisa sampai segini. Ini tuh karena wealth investor ya kan. Terus yang yang punya bandar ya kan, terus yang bukan bandar Bitcoin ya, maksudnya yang punya uang banyak itu, ini yang ngendalin si pasar Bitcoin. Nah, kenapa koin yang kayak ZIL, terus Fed, Ethereum itu pada keseret ya? Karena lihat nih guys, market cap yang paling gede adalah cuman Bitcoin, dan likuiditasnya itu yang paling gede ya cuman Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoin rontok, otomatis semuanya ikut rontok. Disclaimer on ya, Ndok. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini, untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndo. Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas kenapa market nge-crash ya. Ini ada alasan tertentu ataupun yang bagi Indo biar kalian tuh benar-benar paham ya arti namanya cryptocurrency itu gimana. Cuman bentar, Indo skip dulu karena Indo lupa join Twitter Indo ya. Oke, udah kelar guys. Jadi dimana ini si Bitcoin mengalami penurunan ya, dikarenakan ada sentimen Rusia, terus kemarin-kemarin Cina, sekarang Rusia ya. Terus di Indonesia apa itu MUI sama Muhammadiyah nggak jelas, haram-haram, gimana mau maju kawan, berpikirlah sejenak. Oke, jadi maksudnya sebenarnya ada koin-koin yang berpotensi bagus itu keseret Bitcoin ya. Kalau kalian tahu ya, sebenarnya nih ya, kalau kalian tahu ya, harus paham, banyak koin ataupun banyak token yang projectnya itu bagus, cuman saking bagusnya itu nggak naik-naik. Karena apa? Karena naiknya bukan karena dia ngomong doang ataupun apa, karena Bitcoinnya juga guys. Kalian lihatlah satu nih ya, kenapa Bitcoin ini nge-crash. Nah, kalau kita lihat di Twitternya si Kapten Crypto ya kan, yang 707, si ada ini Cina ban, Rusia ban. Jadi dari tahun kapan tuh, dari 12 tahun kemudian itu banyak yang yang pengen ngeban kripto ya kan. Nah, dari sini kemarin nih ya, waktu itu ada berita kata si Kapten dari Bank Rusia mau ban. Nah, terus si Mark umumin NFT, dia naik. Cuman selebihnya itu habis itu bandar ngejatohin. Nah, ini efek si berita ya. Jadi Mark bikin berita itu cuman naikin dikit si investor, cuman bandarnya itu yang bikin ini. Jadi gimana ya? Sebenarnya ya, berita itu ngaruh, cuman nggak terlalu ngaruh ke pasarnya guys. Maksudnya yang ngaruh ke pasarnya adalah hanya yang wealth-nya dong, yang punya uang gede lah, terus duitnya gede, terus yang nanamnya banyak kayak gitu. Sebenarnya ngaruhnya tuh ke situ doang. Sebenarnya sih berita itu kalau kata Indo ya, itu hanya wacana aja, hanya wacana yang membuat orang-orang tuh pada panik. Padahal mas sebenarnya itu hanya wacana sebenarnya berita itu. Jadi kita kayak dibegoin sama berita, atau enggak? Nah, si berita itu terbit ya kan, terbit. Nah, si Wells itu langsung cabut dari market. Karena apa? Biar biar retail kecil tuh pada rugi kayak gitu guys. Jadi nggak nge-hold, terus ibaratnya rugi ya kan. Terus jadi pas udah murah banget, nah Wells itu langsung beli lagi gitu guys. Jadi sistemnya itu sebenarnya ini ya, market Bitcoin nih ya, market Bitcoin bisa sampai segini. Ini tuh karena wealth investor ya kan. Terus yang punya bandar ya kan, terus yang bukan bandar Bitcoin ya, maksudnya yang punya uang banyak itu, ini yang ngendalin si pasar Bitcoin. Nah, kenapa
koin yang apa kayak ZIL, terus FED, Ethereum itu pada keseret ya karena lihat nih guys, market cap yang paling gede adalah cuman Bitcoin dan likuiditasnya itu yang paling gede ya cuman Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoin rontok, otomatis semuanya ikut rontok kecuali yang stable coin. Nih kalau stable coin ya nggak terlalu apa ya, rontok banget nih kayak BNB tuh rontok, Cardano rontok, semuanya rontok. Sebenarnya ini ya kalau kalian tahu ya, kalian kemarin kan udah ngeliat video tentang ZIL kan. ZIL itu ekosistemnya bagus. Dan itu juga si Link juga kalian juga udah ngeliat kan apa analisanya itu apa terus sama yang tentang apa projectnya dia juga bagus. Alice juga kalian ngeliat kan di video awal-awal Indo bikin tentang Alice itu gimana gamenya udah mau keluar ya kan. Terus apa ekosistemnya gimana itu juga bagus. Ya karena ya ini Bitcoinnya rontok ya semua ikut rontok. Jadi ya mau sebagus koinnya apa apapun itu ya kalau udah gitu dia juga ngeluarin project, kalau misalkan Bitcoinnya rontok ya jelas semuanya ikut rontok. Jadi ya kayak gitulah namanya dunia kripto. Makanya itu kalian tuh harus yang namanya bersabar ya. Ya terserah sih kalian mau ibaratnya cut loss ataupun hold terus ataupun apa ya, beli bawah lagi. Cuman kalau misalkan kalian kalau cut loss kalian harus tahu analisa yang benar-benar ini apa ya, market bakal mengalami penurunan yang sangat signifikan, sangat ibaratnya sangat dalam ataupun hanya stuck di situ lalu kembali naik lagi. Jangan sampai kalian udah cut loss taunya naik. Apa kalian nggak analisa kayak gitu. Rata-rata tuh market tuh bikin kita ibaratnya apa bikin jiwa kita tuh gimana ya naik 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 turun kayak naik tangga gitu. Jadi tensi kita tuh dibikin apa naik turun sama market ya karena ya Wells punya data-datanya guys. Yang namanya Wells ya yang punya apa yang punya duit gede itu pasti punya data-data orang yang masuk market tuh seberapa aja. Makanya itu apa ya Wells itu membuat diri kita tuh panik tuh nggak panik terus deg-degan wah gimana ruginya gitu kayak gitu guys. Makanya kalian tuh harus bisa yang namanya analisa ya, jangan kemakan berita ya. Makan berita nih ya, kalau misalkan emang itu beritanya benar-benar buruk pasti emang sih otomatis bandar juga ngikutin si berita itu. Sebenarnya berita itu hanya wacana yang diterbitkan untuk si Wells menakuti retail kecil. Nah makanya itu kalau misalkan ada berita, nah kalian tuh udah harus siap-siap tuh. Kalian bisa cabut dari market ataupun kalau kalian mau hold ya hold. Kalau misalkan mau kalian beli bawah ya beli di bawah. Yang penting intinya kalian tuh kayak selalu up to date. Terus analisnya juga harus jago. Pokoknya kayak gitulah kalau di dalam market kripto. Nah, kayak ZIL bagus loh. Jangan salah, ZIL projectnya bagus guys. Ini mumpung murah nih ya. Kalau kata Anda sih ingin beli nih ZIL ini. ZIL FED tuh bagus-bagus guys. Sumpah. ZIL ini bagus. FED juga bagus. Apa udah mau ngeluarin stable coinnya. Ya cuman ya kayak gitu. Bitcoin yang rese. Kalau nggak rese ya FED itu bisa udah $1 guys. Sama ZIL juga udah bisa ke $1. Ya karena ya gitulah. Makanya ini Bitcoin yang rese sebenarnya. Kalau Ndo lihat. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ndo sampaikan dari apa ada alasan yang kenapa ibaratnya market kayak gini ya karena ya Bitcoin satunya ya Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin rontok ya semua ikut rontok gitu doang guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ndo sampaikan. Thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share-nya, dan see you the next video. Bye bye, love you and Ndo.